Desa Watu Jejer terletak di pinggiran hutan lebat yang jarang sekali dijamah manusia. Udara di sana dingin menusuk, terutama saat malam tiba. Pepohonan jati dan bambu menjulang tinggi, membentuk kanopi raksasa yang seakan menelan cahaya bulan. Jika angin berhembus, suara gesekan daun bambu menimbulkan bunyi menyerupai bisikan, seolah hutan itu sendiri tengah berbicara. Di siang hari, desa tampak biasa saja, sawah membentang hijau, anak-anak berlari-lari tanpa alas kaki, para ibu menjemur padi, dan lelaki desa menenteng cangkul pulang dari ladang. Kehidupan berjalan sederhana, nyaris tanpa hiruk-pikuk dunia luar. Namun, begitu senja tiba, suasana berubah. Begitu matahari mulai tenggelam, bayangan pohon menjulur panjang, menutupi jalan setapak yang menghubungkan satu rumah ke rumah lain. Di saat inilah warga desa mulai menutup pintu, menggembok pagar bambu, dan menyalakan lampu minyak. Ada satu aturan yang selalu diingatkan para tetua desa, jangan pernah keluar rumah setelah tengah malam. Konon, pada waktu itu, penunggu hutan keluar berkeliaran. Tak ada yang tahu bentuk pastinya, tapi orang-orang menyebutnya makhluk yang tak bisa istirahat, gentayangan di antara dunia orang hidup dan orang mati. Cerita ini bukan hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Banyak warga yang percaya karena ada saksi nyata. Beberapa puluh tahun lalu, seorang lelaki bernama Darmo nekat keluar rumah tengah malam untuk mencari kayu bakar. Ia tak pernah kembali dalam keadaan sama. Esok harinya, Darmo ditemukan oleh warga lain di tepi sawah, duduk mematung, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, mulutnya tak henti berkomat-kamit seperti orang linglung. Tak lama kemudian, ia meninggal tanpa sebab jelas. Sejak saat itu, larangan semakin dikuatkan. Namun, waktu terus berjalan. Anak-anak muda di desa, yang tumbuh dengan sedikit pengetahuan modern, mulai menertawakan aturan itu. Mereka menyebut larangan itu hanya sebagai cara orang tua menjaga anak-anak agar tidak keluar malam. Palingan biar kita nggak main ke rumah pacar malam-malam, canda salah seorang pemuda. Meski begitu, ada hal-hal kecil yang selalu menimbulkan rasa merinding ketika malam benar-benar sunyi. Kadang, terdengar suara, duk, 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 seperti ada sesuatu yang jatuh atau menghantam tanah berulang kali. Suara itu muncul dari kejauhan, terkadang dari arah hutan, terkadang dari jalan setapak yang sepi. Tidak ada yang berani mengecek asal suara itu. Orang-orang tua percaya suara itu bukan sekadar kebetulan. Itu tandanya dia lewat, bisik Mbah Suto, tetua paling tua di desa. Tak ada yang berani bertanya siapa yang dimaksud dengan dia. Malam di desa Watu Jejer memang memiliki cara sendiri untuk menakuti siapa saja. Begitu jarum jam melewati pukul 11, suasana desa berubah mencekam. Anjing-anjing mendadak menggonggong tanpa henti ke arah hutan. Ayam jantan, yang biasanya diam, berkokok nyaring seakan ketakutan. Angin malam membawa bau anyir yang sulit dijelaskan, mirip bau tanah basah bercampur darah. Warga yang tinggal di rumah-rumah dekat tepi hutan sering mendengar suara langkah meloncat. Bukan langkah biasa, melainkan hentakan berat yang datang dengan ritme aneh. Duk, duk, duk. Kadang suara itu berhenti tiba-tiba di depan rumah, seolah sesuatu tengah menunggu di luar. Banyak warga memilih menutup telinga rapat-rapat, bersembunyi di balik selimut, dan berdoa agar malam segera berlalu. Namun, tidak semua orang mematuhi aturan. Beberapa pemuda, seperti Sardi, seringkali menantang nasihat orang tua. Baginya, larangan itu hanyalah mitos untuk mengekang kebebasan. Kalau cuma hantu, aku nggak takut, begitu ia sering membanggakan diri di depan teman-temannya. Tetapi, di balik tawa dan canda anak-anak muda, wajah-wajah tua di desa tetap menyimpan kegelisahan. Mereka tahu, aturan itu bukan dibuat tanpa alasan. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sudah lama mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Dan malam-malam belakangan ini, suara, duk, duk, itu semakin sering terdengar. Lebih dekat, lebih jelas, hingga beberapa warga mengaku mendengar suara itu meloncat-loncat di atas atap rumah mereka. Larangan yang dulu dianggap sekadar mitos, perlahan-lahan akan terbukti. Karena di desa Watu Jejer, tidak ada yang benar-benar bisa lolos dari penunggu yang datang setelah tengah malam. Malam itu, desa Watu Jejer baru saja selesai dengan sebuah hajatan. Rumah Pak Modin ramai sejak sore, musik dangdut dari organ tunggal masih terngiang-ngiang di telinga warga. Namun, menjelang tengah malam, satu persatu tamu mulai bubar. Lampu-lampu minyak di teras rumah dipadamkan, jalan desa kembali sunyi.
Di antara para pemuda yang membantu acara, hanya Sardi yang masih tertinggal. Ia duduk santai sambil menenggak sisa kopi di gelasnya. "Ah, masih jam 11, pulang sebentar lagi," katanya sambil menyalakan rokok. Beberapa orang tua sudah mengingatkan, jangan pulang terlalu larut, apalagi sendirian. Tapi Sardi hanya tertawa, menepuk dada dengan sombong. Saat jam menunjuk pukul 11:30, ia akhirnya bangkit. Jalan menuju rumahnya melewati pematang sawah yang gelap. Bulan sabit pucat menggantung di langit, hanya memberi sedikit cahaya. Sardi berjalan dengan langkah ringan, masih bersiul-siul untuk mengusir rasa sepi. Namun baru beberapa ratus meter, ia berhenti. Dari arah hutan, terdengar suara aneh. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang jatuh, atau melompat. Ritmenya teratur, pelan tapi berat, membuat bulu kuduk berdiri. Sardi memicingkan mata, mencoba mencari sumber suara itu. Di kejauhan, di jalan setapak yang diterangi sedikit cahaya bulan, terlihat sosok putih melompat. Bukan berjalan, bukan berlari, melainkan benar-benar meloncat, tubuhnya kaku, kain putih panjang menutup seluruh tubuh hingga ke kepala. Sardi tertegun, otaknya berusaha menolak apa yang dilihatnya. Itu, orang, atau kambing, gumamnya. Tapi semakin lama diperhatikan, semakin jelas bahwa sosok itu bukan hewan. Itu pocong, matanya terikat kain kafan, wajahnya pucat dengan bibir menghitam, dan setiap kali melompat, tanah bergetar halus. Jantung Sardi berdetak kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan menancap ke tanah. Sosok itu semakin dekat, setiap lompatan membawa suara duk, 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 yang menggema di telinga. Tiba-tiba, Sardi merasa kepalanya berputar. Pandangannya kabur, tubuhnya sendiri mulai meloncat, tanpa ia sadari. Pertama pelan, lalu semakin cepat. Mulutnya terbuka, suara aneh keluar tanpa kendali, mirip tawa cekikikan bercampur erangan. Seorang warga, Pak Karto, yang rumahnya tak jauh dari sawah, mengintip dari celah jendela karena mendengar suara gaduh. Ia melihat Sardi di tengah jalan, tubuhnya melompat-lompat dengan mata kosong, seperti boneka tali yang dipaksa bergerak. Di belakangnya, sesosok putih ikut melompat, tapi dengan gerakan yang lebih berat dan lambat. Pak Karto buru-buru menutup jendela, wajahnya pucat pasi. Ia menutup mulut rapat-rapat agar tidak bersuara. "Astagfirullah, jangan lihat," bisiknya. Malam itu, hampir semua rumah di sekitar sawah mendengar suara lompatan aneh. Ada yang mencoba mengintip, ada yang hanya berdoa sambil menutup telinga. Keesokan paginya, desa gempar. Sardi ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya membiru, wajahnya seperti dicekam rasa takut yang luar biasa. Matanya masih melotot, mulutnya terbuka seakan ingin berteriak. Anehnya, lantai kamarnya penuh dengan bekas telapak kaki, seperti orang melompat-lompat semalaman. Sejak hari itu, suasana desa Watu Jejer berubah drastis. Larangan keluar malam semakin keras, tapi rasa takut juga semakin pekat. Orang-orang membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik. "Pocong, dia sudah mulai keluar lagi," ujar Mbah Suto dengan nada berat. "Berarti, waktunya dekat," sahut warga lain, wajahnya pucat. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Warga mendengar suara duk, duk, di atap rumah, di halaman, bahkan di jalan depan masjid. Seolah sesuatu sengaja berkeliling desa, mencari mangsa baru. Beberapa anak muda yang dulu menertawakan larangan kini ketakutan setengah mati. Mereka tidur lebih awal, menutup rapat pintu dan jendela. Namun, ada rasa was-was yang tak bisa hilang. Karena suara itu, semakin lama terdengar semakin dekat. Dan setiap kali ada yang melihat sosok pocong itu dengan mata kepala sendiri, keesokan harinya kabar duka selalu datang. Orang itu akan mati dengan cara yang sama, tubuh membiru, mata melotot, wajah penuh ketakutan. Desa Watu Jejer pun tenggelam dalam ketakutan yang makin mencekam. Seakan-akan kematian sedang melompat-lompat, mendekat ke setiap rumah, menunggu siapa yang berani menatapnya lagi. Sejak kematian Sardi, suasana desa Watu Jejer seperti kehilangan roh kehidupan. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman selepas maghrib, para lelaki pulang lebih cepat dari ladang, dan perempuan menutup pintu rapat-rapat begitu cahaya senja meredup. Desa yang biasanya riuh oleh suara cengkerik dan percakapan tetangga, kini hanya menyisakan keheningan mencekam. Namun, keheningan itu bukan berarti ketenangan. Justru di balik diamnya malam, terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Duk,
duk, duk. Hentakan itu kini lebih sering terdengar, seakan-akan makhluk itu sengaja menunjukkan dirinya. Suatu malam, suara itu terdengar di atap rumah milik Bu Darmi, seorang janda tua. Ia yang tengah terlelap terbangun karena genteng di atas kepalanya bergetar, seperti diinjak sesuatu yang berat. "Siapa di atas?" teriaknya dengan suara parau. Tak ada jawaban, yang ada hanya suara duk, duk, yang berpindah-pindah dari satu sisi atap ke sisi lain. Bu Darmi gemetar, segera meraih kitab kecil di dekat tempat tidurnya sambil komat kamit membaca doa. Namun, suara itu baru berhenti menjelang subuh, meninggalkan genteng rumahnya retak di beberapa bagian. Kejadian itu membuat warga semakin ketakutan. Malam berikutnya, suara lompatan terdengar di dekat surau desa. Beberapa pemuda yang nekat berjaga karena penasaran mendadak menjerit ketakutan. Dari kejauhan, mereka melihat sosok putih melompat pelan di bawah cahaya bulan. Wajahnya tertutup kain kafan, tapi dari sela kain terlihat mata kosong menatap lurus. Salah satu pemuda, Wito, yang tak sengaja menatap balik, mendadak tubuhnya kaku. "Wito, jangan lihat!" teriak temannya panik. Tapi terlambat. Wito jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang, lalu bangkit meloncat-loncat dengan gerakan aneh. Matanya kosong, mulutnya terbuka sambil mengeluarkan suara parau, seperti tertawa tercekik. Pemuda lain lari terbirit-birit, meninggalkan Wito sendirian di halaman surau. Keesokan harinya, kabar duka kembali mengguncang desa. Wito ditemukan tewas di kamarnya, wajahnya membiru dan matanya melotot sama seperti Sardi. Bedanya, lantai rumahnya penuh dengan bekas kaki melompat, bahkan dinding bambu rumahnya penyok, seperti dihantam berulang kali dari dalam. "Ini bukan kebetulan, pocong itu menebar kutukan," kata Mbah Suto dengan suara berat. Ia, yang paling tua di desa, tahu bahwa gangguan ini bukan sekadar penampakan biasa. Siapapun yang melihat matanya, hidupnya tidak akan lama. Malam itu juga ia akan kerasukan, besoknya mati. Warga desa semakin tertekan. Malam menjadi waktu yang paling menakutkan. Anak-anak menangis ketakutan setiap kali suara duk, duk terdengar. Para lelaki memasang pagar bambu berlapis di halaman, menyalakan obor dan dupa di depan rumah. Tapi semua usaha itu sia-sia. Suara lompatan tetap terdengar, seakan pocong itu menembus batas apapun. Ada seorang ibu muda, Rini, yang hampir kehilangan akal. Anaknya yang masih balita tiba-tiba duduk tegak di tengah malam, matanya kosong menatap jendela, lalu melompat-lompat kecil di ranjang sambil tertawa. Rini menjerit histeris, memeluk anaknya erat-erat. Untung saja balita itu berhenti setelah ayam jantan berkokok. Namun keesokan harinya, tubuhnya panas tinggi dan meninggal sebelum sempat ditolong tabib. Berita itu membuat teror semakin menjadi-jadi. Warga mulai percaya bahwa sosok itu tidak hanya gentayangan, tapi juga mencari korban satu persatu. Setiap malam, suara lompatan terdengar semakin dekat, kadang di halaman, kadang di depan pintu, kadang tepat di bawah jendela. Yang paling menakutkan, beberapa warga mendengar suara itu masuk ke dalam rumah. Bukan hanya di luar, lantai bambu bergetar, suara duk, duk, terdengar dari dalam ruang tamu, lalu berpindah ke dapur, lalu berhenti tepat di depan kamar tidur. Saat pintu kamar dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin menyengat. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Para lelaki desa mendatangi rumah Mbah Karyo, seorang dukun tua yang dikenal sakti. Mereka memohon agar ia turun tangan, mencari tahu apa sebenarnya yang sedang menghantui desa mereka. Mbah Karyo hanya menghela napas panjang. "Aku sudah mendengar cerita ini sejak lama. Pocong itu bukan sembarang pocong. Ia adalah arwah yang tak dilepaskan ikatan kafannya saat dikuburkan. Ia bangkit untuk mencari teman, dan siapapun yang melihatnya akan ikut dibawa." Ucapan itu membuat warga semakin pucat. Salah seorang pemuda memberanikan diri bertanya, "Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" Mbah Karyo menatap kosong keluar jendela, ke arah hutan yang gelap gulita. "Tidak mudah, tapi ada cara. Kita harus memutus ikatan pocong itu, dengan ritual di makamnya. Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah tenang. Suara lompatan itu akan terus mendekat, sampai satu persatu dari kalian mati." Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bambu bergetar. Seakan mengamini kata-kata Mbah Karyo. Dan pada malam itu juga, suara duk, 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 terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih berat, dan lebih dekat dari sebelumnya.
Malam itu, rumah Mbah Karyo dipenuhi warga. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, bayang-bayang wajah cemas memantul di dinding bambu. Bau kemenyan sudah memenuhi ruangan, karena sejak sore Mbah Karyo menyalakan dupa untuk menenangkan roh-roh yang gelisah. "Pocong ini bukan sembarang pocong," ujar Mbah Karyo pelan, suaranya parau tapi penuh wibawa. Semua orang terdiam, menunggu kelanjutannya. Ia adalah arwah yang tidak ikhlas. Dulu, ada seseorang yang mati tidak wajar di desa ini. Warga saling berpandangan, sebagian mencoba mengingat-ingat, sebagian lagi menelan ludah dengan gugup. Mbah Karyo menatap satu persatu wajah mereka, lalu melanjutkan, namanya Surip. Ia orang miskin, hidupnya penuh kesulitan. Tak ada sawah, tak ada keluarga dekat, ia sering jadi bahan olok-olokan. Pada suatu malam, Surip ditemukan mati gantung diri di dalam gubuknya, di tepi hutan. Waktu itu, orang-orang menganggapnya aib. Jenazahnya dikuburkan tergesa-gesa. Ikatan kain kafannya tidak pernah dilepas. Desahan panjang terdengar dari kerumunan warga. Ada yang merinding, ada pula yang menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Itulah awal dari kutukan ini, lanjut Mbah Karyo. Arwah Surip terjebak dalam tubuh yang terikat. Ia marah. Ia tidak bisa menuju akhirat, tidak juga kembali menjadi manusia. Ia menuntut balas dengan cara menebar maut. Siapapun yang melihat lompatan pocongnya, akan diikat jiwanya, lalu mati. Seorang pemuda memberanikan diri angkat suara. "Lalu, kenapa baru sekarang dia muncul lagi, Mbah? Bukankah Surip meninggal puluhan tahun lalu?" Mbah Karyo menatap dalam, matanya berkaca-kaca seakan menyimpan rahasia besar. Roh gentayangan tidak mengenal waktu. Ia bisa tidur lama, lalu bangkit saat ada pemicu. Dan aku yakin, ada sesuatu yang telah membangunkan Surip. "Pemicu?" tanya seorang bapak dengan suara bergetar. Mbah Karyo mengangguk. "Beberapa bulan lalu, hutan di tepi desa ditebang sembarangan. Kalian masih ingat?" Semua mengangguk. "Benar, ada sekelompok orang dari luar desa yang membuka lahan tanpa izin. Pohon-pohon besar tumbang, tanah dibakar untuk ladang singkat. Warga desa sebenarnya menolak, tapi mereka kalah kuasa. Itulah yang membangunkan Surip," kata Mbah Karyo. "Gubuk tempat ia mati dulu ikut terbakar. Arwahnya terusik, terbangun dalam keadaan marah. Dan kini ia berkeliaran mencari korban." Warga semakin pucat. Ingatan tentang suara, duk duk duk, di atap rumah, di halaman, di jalan setapak, kini terasa semakin nyata. Mereka sadar, itu bukan sekadar kebetulan, melainkan jejak kemarahan arwah yang terikat. "Apakah ada cara menghentikannya?" tanya Bu Darmi dengan suara gemetar. Mbah Karyo menarik napas panjang, lalu menjawab, "Hanya ada satu jalan. Kita harus melepaskan ikatan kain kafan Surip. Kita harus membongkar kuburnya, melakukan ritual, lalu membuka tali pocongnya. Jika berhasil, arwahnya akan tenang dan berhenti mengganggu. Dan kalau gagal," sela seorang pemuda, Mbah Karyo menatap tajam, "kalau gagal, maka kutukan ini akan semakin parah. Pocong itu tidak lagi sekadar menghantui. Ia akan masuk ke rumah-rumah, menjemput siapa saja yang lemah imannya, dan menyeret jiwanya ke liang kubur." Suasana hening seketika, hanya suara kayu terbakar di tungku dapur yang terdengar, sesekali berderak. Warga bingung, ragu antara melawan atau berdiam diri. Namun, setiap malam selalu ada yang mati, dan tidak ada waktu untuk menunggu. Akhirnya, mereka sepakat, ritual harus dilakukan, meski berisiko besar. Malam itu juga, beberapa lelaki desa bersama Mbah Karyo menyiapkan segala keperluan, dupa, bunga 7 rupa, kendi berisi air, serta kain putih baru. Mereka juga menyiapkan parang untuk berjaga, meski semua tahu senjata manusia tak akan ada gunanya melawan pocong. Sebelum berangkat, Mbah Karyo berpesan, jangan sekalipun menatap matanya. Jangan terjebak pada suaranya. Kalau kalian mulai merasa tubuh kalian meloncat sendiri, cepatlah berpaling dan bacalah doa. Ingat, Surip tidak ingin dilepaskan. Ia ingin kalian ikut terikat bersamanya. Ketegangan makin memuncak. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, membawa bau anyir yang pekat. Seolah hutan sudah tahu mereka akan datang. Dan tepat ketika mereka melangkah keluar menuju kuburan tua di tepi hutan, suara itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Kali ini lebih keras, lebih berat, dan seakan datang dari arah kuburan Surip. Malam itu, bulan hampir tertutup awan gelap.
Hanya cahaya lampu minyak yang dibawa warga menuntun langkah mereka menuju kuburan tua di tepi hutan. Kuburan itu lembab, penuh akar pohon dan rumput liar yang menjalar di atas nisan tua. Bau tanah basah bercampur anyir menyeruak menusuk hidung, membuat perut bergejolak. Mbah Karyo memimpin rombongan. Di tangan kanannya ia memegang kendi berisi air suci, di tangan kiri dupa yang menyala. Beberapa warga membawa sesajen, bunga, beras, dan telur yang dipercaya bisa menenangkan arwah. Mereka berjalan hening, menahan napas, takut suara mereka mengundang perhatian makhluk yang sedang mengintai. Ketika mereka hampir sampai di makam Surip, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Pertama ringan, seperti getaran kaki binatang besar, lalu semakin keras. Duk, duk, duk. Suara itu kini datang dari semua arah sekaligus, membuat orang-orang terpaku, jantung berdegup cepat. Lalu, dari balik kegelapan, muncul sosok putih itu. Pocong Surip. Tubuhnya melompat-lompat dengan gerakan kaku tapi berat. Tanah bergetar di setiap hentakannya. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Mbah Karyo dan warga, bibirnya terlihat menghitam, wajahnya pucat hancur seolah setengah membusuk. Beberapa warga yang berdiri paling dekat tiba-tiba terhuyung. Tubuh mereka bergerak sendiri, meloncat-loncat mengikuti ritme pocong. Jeritan panik terdengar di antara suara, duk-duk, yang makin cepat. Ada yang mencoba menahan diri, tapi kaki mereka seakan tidak mau mendengar perintah otak. Mbah Karyo tetap fokus. Ia mulai membaca mantra-mantra kuno sambil menaburkan air suci di sekeliling kuburan. Asap dupa berputar di udara, membentuk lingkaran perlindungan. Namun, setiap kali mantra diucapkan, pocong itu meloncat semakin cepat, semakin dekat, seperti menantang keberanian mereka. Salah seorang pemuda, Harto, tidak kuat menahan gerakan tubuhnya. Ia menjerit histeris sambil meloncat ke arah pocong. Temannya mencoba menahan, tapi Harto seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya terus meloncat, kaki dan tangannya tak terkendali, hingga akhirnya terjatuh menimpa tumpukan batu nisan tua. Jeritan bercampur suara, duk-duk, makin menggema di kuburan, semakin menegangkan. Angin malam berputar liar, membelai pepohonan dan mengibaskan daun kering ke wajah warga. Aroma anyir yang menusuk hidung makin kuat, membuat perut mual dan kepala berputar. Mbah Karyo menahan napas, menatap pocong Surip dengan mata penuh tekad. Lepaskan ikatanmu, Surip, jangan tarik jiwa orang hidup ke kuburmu. Serunya, suara mantra terdengar tegas, walau gemetar. Pocong itu sejenak berhenti melompat, menatap langsung ke Mbah Karyo. Angin berhenti sesaat, hutan hening kecuali suara langkah meloncat yang mulai berbaur dengan desahan warga yang kerasukan. Napas semua orang tercekat, mata pocong seakan menembus, membaca takut di hati manusia. Beberapa warga lain mencoba membalikkan diri, menutup mata, membaca doa keras-keras. Tubuh mereka masih bergerak sendiri, meloncat-loncat, tapi ada celah kecil, sebagian mulai lambat, gerakan tak terkendali mulai menurun. Mbah Karyo, dengan seluruh keberanian yang tersisa, melangkah maju ke makam. Ia menaburkan seluruh bunga, beras, dan telur ke tanah, menepuk-nepuk kain kafan pocong yang menutupi jenazah Surip. Dengan suara serak tapi tegas, ia mengucapkan mantra terakhir, dengan izin yang maha kuasa, aku lepaskan ikatanmu. Pulanglah ke tempatmu, tenangkan jiwa yang tersisa. Pocong itu berhenti, tubuhnya melayang sedikit di udara, kemudian menukik ke tanah. Suara, duk-duk, menghilang seketika. Warga yang kerasukan mulai terjatuh perlahan, napas tersengal, mata mereka kembali normal. Hutan pun senyap, hanya suara daun bergesek dan napas warga yang terdengar. Bau anyir mulai menghilang, digantikan aroma dupa dan tanah basah yang normal. Mbah Karyo menunduk, tubuhnya gemetar kelelahan. Ia tahu, malam ini mereka berhasil, tapi hanya untuk sementara. Arwah Surip mungkin sudah tenang untuk saat ini, tapi desa mereka tetap rapuh. Satu kesalahan lagi, satu rasa takut yang teramat dalam, bisa membangunkan kembali pocong itu. Dan di balik pepohonan, sosok putih masih terlihat samar, diam, menunggu. Duk, duk, duk. Suara itu hanya terdengar sekali, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Malam itu berakhir, namun ketegangan di desa Watu Jejer belum benar-benar lenyap.